beliau sedang cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. Dia bikin apa? Ngangkat Republik Indonesia keluar, nggak ada. Si Jokowi otaknya nggak nyampe. Kemudian kecelakaan, hamil, sudah digugurin segala macam dengan sepengetahuan Ibu Iriana. Ini kalau betul, mohon maaf, siapa dibuka semua sama anak perempuan ini, itulah kelakuan Kaisang. Aja keluarin PSN, keluarin segala macam. Itu aguan nyetor. Udah pasti nyetor. Nah sekarang anaknya si Kaisang sama istrinya bisa dapat jet ini, kalau nggak nyetor dari mana? Kan saya korupsi banyak. Lu terima setoran. Jangan belaga tolol lah, udahlah ya. Aguan ini Bang juga kebingungan nih kayak ini. Karena under pressure tekanan juga dari masyarakat ya. Demo banyak terus. Kenapa Aguan bisa begitu? Karena ada backing Jokowi. Dia kenapa berani? Dia ada nyetor sama Jokowi. Betul. Cuman Aguan nekatnya keliru. Keliru karena Jokowi udah rubuh. UI Watch, kita ketemu lagi semua. Pemirsa yang berada di luar, saya Vicky Balfas. Kita hari ini kedatangan tamu kita, ya kan, senior kita dari UI dan dari UI Watch sendiri, Bapak atau Abang kita yang sudah dikenal, Bang Taufik Bahodin. Mantap. Bang. Apa kabar Bang? Baik, selalu, alhamdulillah. Bang, ya? Sehat. Aduh, senang banget ketemu Abang hari ini. Begini Bang, sekarang ini saya melihat Bapak Prabowo ini lagi merombak semua presiden sebelumnya adalah Jokowi, 2 periode saat itu memimpin. Nah sekarang lagi dibenahi nih Bang, ya kan? Semua lini, semua sektor dibenahi sama Pak Prabowo. Abang melihatnya pada saat ini Pak Prabowo ini begitu gencar, dari mulai soal korupsi, ya kan? Soal beberapa jenderal di mutasi, lalu diangkat yang lain. Abang melihatnya dari ini yang mana yang akan lebih dulu dijalankan oleh Pak Prabowo? Terima kasih. Saya melihatnya begini ya. Kebetulan saya tahu banyak dan saya kenal dekat dengan beliau sebelum saya mundur karena banyak faktor-faktor internal saya. Dari medsos yang saya baca, pernyataan Pak Prabowo itu, saya sampai pada gambaran beliau masih tetap orang yang saya kenal dulu, dia tidak berubah. Apa ciri-ciri dia? Jelas, dia sangat anti korupsi, dia sangat mencintai bangsa dan negara, dia sangat membela rakyat, dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya Prabowo, nggak berubah. Tegas ya? Tegas, dia ke sana larinya. Dia nggak punya kepentingan pribadi. Saya bangga, saya senang, saya bahagia. Nah yang menarik adalah, saya sumbernya medsos ya, tanggapan para Pak Prabowo yang pas betul, karena ada statement di medsos yang saya dengar, minta segera instan. Pak Prabowo nyautnya dengan, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Semua butuh proses dan waktu. Ini serius buat saya. Dan ini perlu difahami. Ini contoh yang sangat jelas. Masih saya sebut dengan mayoritas. Mayoritas masyarakat kita ada mayoritas orang yang jenjang berpikirnya, kualitas berpikirnya yang saya sebut dengan level 3. Dari 8 level. Saya udah beberapa kali. Iya betul. Dari mana dasarnya? Penelitian riset yang namanya spiral dynamic. Level 3 ini mayoritas kami itu. Berpikirnya instan, reaktif, ngomong sekarang pengen selesai sekarang, nggak pernah ada perencanaan segala macam. Nah Prabowo menjelaskan, gua nggak punya tongkat Nabi Musa, semua ada proses segala macam. Proses, betul. Nah, jadi ini pelajaran, tolonglah, semua itu ada waktu. Apa yang dilakukan Prabowo? Beliau bebenah, saya bahasa kasarnya, beliau sedang cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. 2 periode, betul. Dia ngacak-ngacak, dia ngerusak, dia pembohong segala macam. Buat saya angkat pembohongnya. Dia berbohong tanpa merasa salah, dia berbohong, tidak ada rasa menyesal bahwa bohong itu salah, sehingga saya memahami itulah nilai-nilai hidup, life values dia, prinsip dia, yang jadi pegangan hidup dia, bahwa berbohong itu nggak apa-apa. Mobil SMK, mobil, semuanya bohong. Sampai itu jasa palsu Bang? Termasuk jasa palsu, banyak daftar bohongnya, tapi muaranya pada ijazah palsu, muaranya pada keluarganya yang nggak jelas, muaranya pada dia kuliahnya di mana, itu berbohong aja. Dan yang paling penting, sehingga saya mengatakan dialah ujung tombak dari PKI baru, dengan Kepres nomor 28 bulan Januari, 28 Januari, Kepres nomor 8 ya, bulan Januari itu. 8 ya? Iya, 8 Januari, yang mengatakan Kepresnya itu intinya bahwa PKI adalah korban
dalam G30S PKI 65 dengan impres dan kepres susulannya yang arahnya ke sana. Ini jelas PKI. Saya hadir kok. Si Jokowi umur berapa lagi itu? Urusan apa dia ngurusin begituan? Kok sempet-sempetnya ngeluarin kepres yang nggak ada urusan gitu? Dia bebenah nggak? Inilah PKI gaya baru. Jadi kalau tanya kenapa saya bilang dia PKI, itu contoh bukti dia nggak bisa ngeles. Saya kenal beliau. Berpikir strategis nggak ada. Coba lihat selama 10 tahun. Dia bikin apa? Ngangkat Republik Indonesia keluar, nggak ada. Prabowo langsung ketemu ini bicara di forum internasional. Si Jokowi otaknya nggak nyampe. Selama dia jadi presiden nggak ada tuh ke forum internasional. Nggak ada, otaknya nggak nyampe. Betul. Cuman ngacak-ngacak ini itu segala macam. Dan yang menarik lagi ramai sekarang adalah anaknya yang namanya Gibran diangkat untuk jadi wapres. Dia berhasil, tapi dia lupa ini proses. Bisa dihajar. Kejahatan konstitusional. Persis. Dan yang lain lagi, rame lagi di medsos. Kaisang, wah ini nggak tahu medsos ya, kalau nggak benar ya mohon maaf. Itu ada katanya ya dengan pacaran sama siapa itu, yang pacarnya yang pertama sekian tahun. Betul. Kemudian kecelakaan, hamil, sudah digugurin segala macam dengan sepengetahuan Ibu Iriana. Ini kalau betul mohon maaf. Nah, tolong diklarifikasi. Ini kan udah nggak benar. Nggak benar ya. Diangkat semua, dipublish. Jadi buat apa gitu? Nah, itu kan kalau nggak salah yang wawancara siapa dibuka semua sama anak perempuan ini, itulah kelakuan Kaisang. Jadi itulah gambar kualitas nilai-nilai keluarga Jokowi. Sementara menantunya yang di Sumatera Utara main-main juga apa nikel apa segala macam. Bobi Nasution. Udah mau ngapain Bobi Nasution? Nah itulah kualitas dia. Nah sekarang tantangannya dia selesai jabatannya, ngacak-ngacak 10 tahun. Prabowo harus cuci piring, membersihkan. Butuh waktu dan akan dibersihkan. Kalau saya tanya, so what? Dia harus tanggung jawab. Dia harus dikerangkeng. Itu baca, mana buktinya saya korupsi? Saya bilang gampang. Saya orang bisnis. Anda tidak korupsi ngambil. Lu diam aja, keluarin PSN, keluarin segala macam. Itu aguan nyetor. Udah pasti nyetor. Nah sekarang anaknya si Kaisang sama istrinya bisa dapat jet ini. Kalau nggak nyetor dari mana? Jangan belaga tolol lah, udahlah ya. Jadi dapat setoran dari, emang lo gratis ketemu dengan pengusaha 9 naga itu ada setoran. Dia emang nggak minta buktikan saya korupsi banyak, lu terima setoran. Ya itu emang waktu tanggal 13 Maret 2024 ya. Jadi PSN itu iya kan emang nggak ada duit, nggak dapat dibayar. PSN dibayar itu terlibat, ada lagi siapa tuh menterinya, nggak usah sebut namanya, lihatin di medsos lah. Itu duit semua. Betul, PSN emang gratis. Udah gitu ada video, itu bodohnya dia di video makan-makan sama yang 9 naga itu yang urusan PSN PIK 1, PIK 2 segala. Udahlah. Nah inilah udah, saya sih bilang udahlah ya. Dia PKI gaya baru. Emang khusus untuk ngacak-ngacak ya? Memang untuk ngacak-ngacak. Kan saya bilang sasaran PKI gaya baru yang besar ada 2. Pecah belah, ngacak-ngacak, adu domba rakyat, khususnya karena mayoritas umat Islam. Yang kedua, mempermah TNI. Nah ini lakukan dua-duanya. Jadi gampang kok bacanya. Oke, pemirsa. Bang Taufik ini kenal lama dengan Pak Prabowo, tahu benar gerak-gerik Prabowo bagaimana. Di mata Bang Taufik ini Prabowo orang yang lurus dan tegas. Ya Bang ya? Iya. Jadi lurus dan tegas. Dia akan beresin semua kasus-kasus ini yang berjalan selama 10 tahun oleh Jokowi. Nah, yang kedua Bang, ini lagi ramai juga Bang di medsos. Dengan aguan ini rame nih. Kemarin di Banten demo besar-besaran ya kan, rame itu semua. Saya lihat juga Wiwats turun di sana Bang. Iya. Iya. Betul. Saya lihat Wiwats turun, ada banyak lah teman-teman saya lihat jaket kuning. Saya juga turun kemarin. Iya. Saya melihat ya alhamdulillah itu memang mungkin sudah kehendak Allah juga Bang. Ya. Harus berbuat seperti itu. Jadi saya melihat aguan ini Bang juga kebingungan nih kayak ini. Karena under pressure tekanan juga dari masyarakat ya. Demo banyak, terus dengar lagi kan pagar ini mau dicopot ini, mau dibongkarin semuanya. Dan mau dituntut siapa ini yang pasang ini. Ya memang banyak juga di netizen mengatakan, kok baru sekarang ngomong, tunggu di demo dulu. Menurut Abang, tanggapan Abang bagaimana melihat ini? Ya betul, jadi aguan berani karena dia dapat backingan dari Jokowi. Kenapa jawabnya ada setoran duitnya? PSN nih Bang ya? Iya PSN, udahlah ya. Nah PSN itu saya pernah masuk ke PIK 1 waktu zaman Anies gubernur sama anak menantu saya keliling sama Anies dibenahin segala. Itu aja sudah gedenya luar biasa dan dibenahin sama Anies sehingga dia nggak berkutik. Nah PIK 2 yang di Banten itu yang saya dengar, saya ke sana tapi nggak bisa masuk ke dalam.
Itu kan ngebuka pintu untuk RRC bisa kirim orang-orangnya masuk. Bisa buka pintu. Jadi, kenapa Aguan bisa begitu? Karena ada backing Jokowi. Dia kenapa berani? Dia ada nyetor sama Jokowi. Betul. Cuman Aguan nekatnya keliru. Keliru karena Jokowi udah rubuh. Nah, kemudian dia pakai preman. Tapi kan ada MOU nih. Iya, kita kemarin ke Banten. Ada preman ada preman, ada apa. Tahu nggak jawara-jawara Banten bilang apa? Saya ngobrol mereka. Pak, lain kali kalau mau kemari kasih tahu. Itu nggak ada tuh. Kita gebah semua tuh. Sama kita coba-coba lah. Ini jawara-jawara Banten pada bilang. Terutama dari Sultan Banten ya. Saya hajar semua pergi. Lain kali kasih tahu. Nggak ada tuh mereka. Ini orang yang dibayar yang konon kabarnya mereka terima 100.000 seorang pada ngomong minggir-minggir. Iya betul. Saya hadir sana. Saya datang terlambat. Tempatnya waduh nggak paham lah. Tapi yang jelas adalah ini adalah apa ya dampak dari kelakuan Jokowi selama 10 tahun itu ya. Dan Prabowo sedang benahin. Prabowo ngomong masih halus, akan ditinjau ulang, akan dikaji ulang. Kalau bahasa jelasnya, gue batalin. Itu jelas. Saya tahu Prabowo nggak suka gini-ginian. Wah ramai di medsos, Prabowo lapor ke Jokowi. Lu kan interpretasi, mana ada Prabowo lapor ke Jokowi. Siapa Jokowi? Saya kenal betul Prabowo. Nggak kelas dia Jokowi begitu. Nggak kelas ya, nggak level ya Bang? Nggak level lah. Otaknya saya tahu betul Jokowi kayak apa. Saya mbak dia masih tahun 0 dulu. Tanya sama Jokowi. Waktu lagi mau gubernur saya bantu Abi cari dana ini. Saya pikir benar orangnya. Tahunya tepu. Begitu gue lihat dia ada gejala nipu, gue mundur pelan-pelan. Udah paham lah ya. Udah paham Bang ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih Bang Taufik. Sangat jelas karena abang kita ini bergaul dan kenal lama sama Bapak Prabowo presiden kita ya. Iya, insya Allah. Insya Allah kita doain sama-sama Pak Prabowo diberi kesehatan ya Bang ya. Iya. Karena banyak isu begini begitu tapi saya nggak pikirin lah itu. Mending jalan dulu aja. Dia nggak berubah. Penting ya. Dia nggak akan berubah insya Allah. Nilai-nilainya tetap. Iya. Persis. Masih keras, masih tegas. Kelihatannya ada senyum kayak gimana tegas, keras. Insya Allah jadi cuci piring deh nih bahasanya kalau bisa Bang. Dan kita Wiot siap bantu. Iya. Wiot siap bantu Bapak Prabowo. Terima kasih Bang. Salam Veritas, Probitas, Justisia. Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.